Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya Arisda Junaidi, Direktur Rispek Indo Strategi. Malam ini dalam video yang singkat ini kita akan kembali bicara tentang politik, yaitu tema besarnya tentang pemilu 2024. Namun tema ini saya angkat lebih spesifik, yaitu ingin melihat bisakah Golkar merebut kembali kursi DPR RI Dapil Maluku pada pemilu tahun 2024. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena bagi saya agak sepi juga Golkar ini selaku partai besar namun tidak mendapatkan kursi DPR RI. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin meng-highlight saja bahwa ini adalah pendapat pribadi saya atau pikiran pribadi saya, tentu sangat subjektif dan bertujuan untuk mengarahkan pikiran masyarakat agar tidak melek politik dan minimal tahu tentang situasi politik yang ada pada pemilu kali ini. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa Golkar ini adalah partai yang sangat besar, partai di mana berkuasa selama 32 tahun selama kepemimpinan Soeharto atau kekuasaan Orde Baru. Golkar ini sangat superpower dan mengontrol segala lini kehidupan di negara ini. Nah, Golkar ini dalam sejarahnya berdiri pada tahun 1964 dan pertama kali ikut pemilu itu pada tahun 1971. Selama itu pula dalam pemerintahan Orde Baru dia selalu menangkan pemilu dan hanya ada dua partai yang bersaing dengan Golkar, yakni PDI, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Namun dua partai ini itu hanya bisa berpuas diri menjadi partai pemenang kedua dan partai pemenang ketiga. Namun kali ini teman-teman, kita akan lebih spesifik bicara tentang bagaimana peluang Golkar dalam merebut kembali kursi DPR RI Dapil Maluku. Karena bagi saya secara pribadi, Golkar sebagai partai besar sangat rugi misalnya dia tidak ada dalam percaturan dinamika kursi DPR RI pada Dapil Maluku. Apalagi Golkar kita tahu adalah partai yang selama ini selalu menjadi challenger utama dalam setiap perhelatan pilkada di Maluku, menjadi challenger PDIP misalnya dalam bertarung merebut kekuasaan eksekutif di Maluku. Teman-teman, kita tahu Golkar ini pada tahun 2000, Golkar Maluku ya tentunya, ini pada tahun 2019 itu hanya mendapatkan perolehan suara partai atau akumulasi suara partai pada caleg DPR itu hanya bertengger pada posisi 5 besar di bawah Partai Gerindra, yakni hanya mendapatkan 93.518. Tentu ini sebuah pencapaian yang menurut saya bukan sebuah keberhasilan, di mana Golkar adalah sebuah partai yang memiliki instrumen kekuasaan yang besar di setiap kabupaten kota. Pada saat itu Golkar kita tahu bahwa berkuasa menjadi kadernya menjadi wali kota Ambon, lalu kadernya menjadi bupati Seram bagian timur, lalu kadernya juga menjadi bupati Kabupaten Buru. Namun hasil pileg ini tidak mengkonfirmasi bahwa ketiga partai ini mampu atau ketiga kader ini mampu mendorong mesin politiknya atau memaksimalkan kekuasaan politiknya agar Golkar bisa mendulang satu kursi untuk DPR RI. Nah, pertanyaan kemudian, pada tahun 2019 saja, pada saat Golkar memiliki 3 kader terbaik untuk memimpin kabupaten kota yang ada di Maluku, bagaimana dengan saat ini yang situasi politik atau iklim politiknya itu sudah sangat berubah drastis. Kali ini 2024 atau dalam pemilu 2024 ini Golkar itu hanya mengendalikan satu kekuasaan di satu kabupaten, yaitu Seram bagian timur, di mana kader terbaiknya Pak Mukti Kulbas itu masih menjabat sebagai bupati pada 2 periode kali ini. Nah, pertanyaannya, apakah Partai Golkar bisa memaksimalkan kekuasaan partainya atau bisa mendorong agar Pak Mukti Kulbas ini bisa bekerja secara baik untuk memberikan sumbangsi suaranya minimal 50% dari total DPT yang ada di Seram bagian timur. Nah, kita tahu dalam susunan caleg DPR RI Golkar Maluku kali ini itu ada
Pak Bupati Ramli Umasugi, yaitu mantan Bupati Buru yang dimana beliau berkuasa selama 2 periode, namun saat ini cuaca dan iklim politik di partai di Kabupaten Buru itu sudah sangat berubah. Nah, tentu yang sialnya itu Pak Ramli ini sudah tidak lagi mampu mengendalikan kekuasaan eksekutif atau kekuasaan pemerintahan di Kabupaten Buru. Nah, tentu ini menjadi catatan tersendiri, menjadi tantangan tersendiri, apakah dengan tanpa kekuasaan yang ada di tangan Pak Ramli Umasugi ini mampu mengkonsultasikan residu powernya atau sisa kekuasaannya untuk mendapatkan suara maksimal di Kabupaten Buru. Lalu kemudian setelah Pak Ramli Umasugi itu ada Pak Aziz Samuel yang berada pada posisi nomor 2, dan ketiga Ibu Marlene Jepeta ada pada nomor 3, dan Pak Hamzah Sangaji yang berada pada nomor 4. Segmentasi pendukung atau segmentasi basis dari Pak Aziz Samuel dan Pak Hamzah Sangaji ini sesungguhnya sangat beririsan, karena beliau berdua ini berada dalam satu kabupaten yang sama, yaitu Maluku Tengah. Tentu pertanyaannya, apakah dengan segmentasi basis yang sama ini bisa mendatangkan keuntungan bagi partai, ataukah malah tidak mendatangkan keuntungan yang baik kepada Partai Golkar agar bisa meraih suara maksimal, mengingat kita tahu betul bahwa Kabupaten Maluku Tengah ini adalah kabupaten yang memiliki jumlah suara paling banyak di Maluku, dan tentu menjadi rebutan para caleg atau menjadi rebutan partai-partai politik yang berkepentingan juga mendapatkan kursi pileg DPRI. Nah, kita tahu misalnya di wilayah Salahutu misalnya itu setidaknya ada caleg yang dominan, misalnya di sana yang kita sering lihat warawiri dalam melakukan konsultasi di sana, dan masifnya kerja-kerja politik oleh tim suksesnya itu kita tahu di sana ada Ibu Widya Pratiwi. Nah, berikutnya ada Ibu Marlene Jepeta. Ibu Marlene Jepeta ini kita tahu bahwa dalam setiap kali pemilu dalam beberapa pemilu belakangan di Partai Golkar, nama beliau, figur beliau ini selalu tampil, namun belum bisa memberikan sumbangsi yang maksimal kepada Partai Golkar, atau beliau ini susah sekali ada pada pemenang pertama dalam urutan caleg kader Partai Golkar DPRI dari Dapil Maluku. Saya secara pribadi melihat kenapa Golkar itu susah sekali, atau kenapa pada tahun 2019 itu Golkar tidak mendapatkan satu kursi DPRI, bukan terletak pada ketidakmampuan kadernya melakukan konsolidasi internal, tapi terletak pada kesamaan visi kadernya dalam dalam menyatukan kepentingan bersama untuk memenangkan Partai Golkar dalam pemilu kemarin. Padahal kalau saja Golkar ini mampu menyatukan energi politiknya yang besar, itu pasti yang kita tahu tradisinya dia selalu menjadi challenger dari PDIP, itu pasti pemilu kemarin juga bisa mendapatkan kursi DPRI. Nah, tapi faktanya menurut saya Golkar ini terlalu banyak bermain dalam dinamika internal yang implikasinya itu merusak ekstensi Golkar pada kepentingan di luar partai Golkar sendiri. Nah, makanya saran saya, kalau misalnya Golkar ini ingin kembali berkuasa pada 2024 atau mendapatkan kursi DPRI pada 2024, maka yang paling pertama itu Golkar harus solid dulu, menyatukan energi politiknya, hindari konflik-konflik yang tidak penting, lalu bisa memaksimalkan peran kepala daerahnya atau peran-peran kadernya yang bisa menjadi kepala daerah, dan tentu mendorong agar performa para caleg DPRI-nya itu hadir secara maksimal atau kerja secara maksimal di bawah. Nah, kalau syarat-syarat yang tadi saya katakan itu sebaliknya terjadi atau tidak dilakukan secara baik, tentu saya agak pesimis Golkar pada tahun 2024 kali ini atau pemilu tahun 2024 kali ini itu bisa duduk kembali merebut kursi DPRI Dapil Maluku, apalagi mengingat ketatnya persaingan para caleg DPRI Dapil Maluku, di mana sebagian besar para tokoh politik di Maluku ini turun gunung untuk menjadi caleg DPRI atau menjadi tim sukses dari para caleg-caleg DPRI Dapil Maluku. Terima kasih teman-teman, selamat malam dan salam hormat.